Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo, selamat pagi Ezian. Apa kabar? Salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Arifatur Rahman dari Front Office A Kampus Denpasar. Pada video kali ini, saya akan menceritakan mengenai 3 tokoh entrepreneurship yang ada di Indonesia yang sangat menginspirasi. Namun, sebelum beralih pada video utama, izinkan saya untuk mengingatkan kembali mengenai apa sih entrepreneurship dan siapa itu entrepreneur. Entrepreneurship merupakan suatu proses yang mendasar dalam kehidupan manusia. Proses ini berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam mengidentifikasi peluang, mengatur, serta memanfaatkan sumber daya yang ada, dan mengelola sehingga peluang tersebut diwujudkan menjadi usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan nilai pada jangka panjang. Nah, sedangkan seorang entrepreneur adalah individu yang aktif terlibat dalam praktik entrepreneurship. Entrepreneur ditandai oleh kemampuan kreativitas dan inovatif untuk mengidentifikasi serta mengeksplorasi peluang baru, kemudian mengubahnya menjadi usaha yang menghasilkan nilai atau keuntungan. Dengan keberanian dan keuletan, para entrepreneur dapat mengambil risiko yang terukur untuk mengelola sumber daya dan membangun strategi yang berkelanjutan dengan tujuan menciptakan dampak pada tempat yang berkelanjutan, pada usaha yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, apa perbedaan dari entrepreneur dan entrepreneur? Baik, pada entrepreneur, simpelnya, itu adalah seseorang yang membangun bisnisnya sendiri atau membuat bisnisnya sendiri. We conduct and we own the businesses. Sedangkan untuk entrepreneur, mereka lah orang-orang yang bekerja di bawah naungan seorang entrepreneur atau sebuah perusahaan. Jadi mereka itu work for other people. Ada pula entrepreneur itu kebanyakan memiliki resiko yang besar, namun memiliki income yang banyak. Berbeda dengan entrepreneur yang dikarenakan bekerja pada seseorang atau sebuah perusahaan, memiliki resiko pekerjaan yang cenderung sedikit, namun memiliki income yang stabil. Jadi bisa dibayangkan ya, apa itu entrepreneur, entrepreneurship, serta entrepreneur. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk ke materi pada hari ini. Yang pertama, yaitu adalah Ibu Susi Pujiastuti, wanita kelahiran tahun 1965 yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia di bawah naungan Bapak Presiden Jokowi, merupakan seorang pembisnis kondang. Beliau merintis usahanya di bidang perikanan dan kemudian mendevelop bisnisnya ke maskapai penerbangan dari awal. Wow. Setelah memiliki beberapa pengalaman dan memutuskan untuk berhenti sekolah sebelum lulus dari SMA, ia memulai usahanya sebagai seorang pedagang pakaian dan bed cover di salah satu pasar. Lalu beliau melihat potensi daerah tempat tinggalnya, yaitu Pangandaran, sebagai penghasil ikan yang terbesar. Lalu Ibu Susi memanfaatkannya sebagai peluang usaha dan beralih ke usaha perikanan dengan hanya bermodal Rp750.000 dari hasil penjualan perhiasannya. Ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Pada saat yang bersamaan, bisnisnya sempat stuck dan stagnan.
Hal ini membuat Ibu Susi berhasil mencoba hal-hal baru dan akhirnya berhasil menguasai pasar pelelangan ikan di Pangandaran. Beliau pun akhirnya merambah usaha pelelangan ikannya itu ke ekspor ikan dan ekspor lobster di luar Indonesia. Lalu setelah beberapa kesempatan, beliau mencoba peruntungan baru di sektor yang lain, yaitu sektor penerbangan atau maskapai udara. Bagaimana ceritanya? Jadi pada saat itu Ibu Susi dikarenakan bisnisnya yang stagnan, dikarenakan pengiriman barang yang hanya di-provide dari darat dan laut, Bu Susi pun akhirnya mencoba berinovasi untuk mencoba mengirimkan usahanya melalui udara. Beliau pun akhirnya membeli sebuah pesawat terbang yang mana pada akhirnya menjadi sebuah ide baru untuk usahanya, yaitu maskapai penerbangan Susi Airlines. Berawal dari kreativitas dan hambatan dan akhirnya bisa menemukan ide usaha yang baru. Sangat menarik, bukan? Yang kedua, itu adalah Bapak Hairil Tanjung. Bapak Hairil Tanjung lahir di Jakarta pada tahun 1962. Beliau memulai karirnya dengan sederhana sebagai penjual buku bekas di Pasar Senen, Jakarta. Meskipun demikian, dengan tekad yang kuat dan visi yang jelas, Bapak Hairil Tanjung mampu mengubah nasibnya secara signifikan. Melalui perjalanan yang panjang, yang penuh tantangan, ia berhasil mengembangkan bisnisnya hingga menjadi City Corporation, yaitu adalah sebuah konglomerat yang memiliki keberadaan yang kuat di sektor-sektor strategis seperti media, perbankan, dan retail. Perjuangan Bapak Hairil Tanjung ini sangat-sangat kuat dan pada saat mengelola bisnisnya banyak rintangan yang dilalui. Beliau harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang muncul sepanjang perjalanan karirnya. Namun dengan keberanian dan keuletan serta leadership yang dia punya, beliau mampu mengelola risiko dengan bijak dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Adapun dedikasi dalam membangun bisnis tidak hanya menghasilkan keberhasilan finansial, tapi juga memberikan dampak yang positif bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia secara lebih luas. Wow, sangat inspiratif ya, berawal dari seorang penjual buku bekas di pasar, merambat hingga membuat sebuah korporasi besar yang memasuki sektor-sektor strategis. Yang ketiga adalah Nadiem Makarim. Wah, siapa yang tidak kenal dengan Bapak Menteri satu ini? Sebelum menjadi Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim ini adalah seorang entrepreneur. Nadiem Makarim yang lahir di Jakarta pada tahun 1984 merupakan pendiri Gojek atau sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang transportasi online, pesan antar makanan, dan berbagai layanan lainnya. Siapa yang tidak tahu Gojek? Saya pun juga menggunakan Gojek. Bapak Nadiem Makarim dikenal sebagai pengusaha muda yang inovatif dan inspiratif. Ia juga dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Segala inovasi dilakukannya agar bisnisnya kemudian diliput secara luas oleh media sebagai perusahaan yang merevolusi transportasi ojek. Berawal dari keresahan yang beliau hadapi, yaitu kemacetan Jakarta serta maraknya transportasi ojek yang semakin lama semakin berkurang animo masyarakatnya. Beliau pun akhirnya berinovasi dengan kreativitas, dengan digitalisasi, akhirnya membangun korporasi transportasi
ojek online, yaitu Gojek, yang masih berdiri sampai sekarang dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Wow, sangat-sangat menginspirasi ya teman-teman Insian. Nah, itu tadi cerita dari 3 tokoh entrepreneur yang sangat menginspirasi yang berasal dari Indonesia. Menarik sekali ya teman-teman Insian. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi video pada hari ini, saya ingin memberikan sedikit tanggapan dan masukan nih terhadap cerita-cerita yang tadi, di mana seorang entrepreneur ini pada akhirnya memiliki sebuah pola dasar atau mindset, di mana yang pertama itu adalah sikap dan mental atau attitude, dan yang kedua adalah keterampilan atau skill. Ini adalah salah 2 dari 4 pola dasar entrepreneur. Silahkan komen di bawah untuk melengkapi kedua pola dasar entrepreneur yang terakhir. Baik, dalam sikap dan mental, di sini seorang entrepreneur diuji ketika menghadapi sebuah masalah yang dihadapi, seperti Ibu Susi yang melihat bahwa bisnisnya yang stagnan dan pada akhirnya melihat masalah itu sebagai suatu tantangan, bukan suatu cobaan. Sama seperti Bapak Nadiem Makarim ketika melihat keresahan, kemacetan, dan animo masyarakat yang kunjung berkurang pada transportasi ojek. Seperti itu. Nah, setelah melihat dan menghadapi permasalahan tersebut, tidak berhenti sampai di situ. Perlu adanya kreativitas, inovasi, dan aksi nyata yang dilakukan oleh para entrepreneur ini, di mana melakukan rekapitulasi ulang pada masalah-masalah yang dihadapi dan mencari solusinya satu persatu. Seperti Ibu Susi yang akhirnya membeli sebuah kapal terbang untuk pengantaran barang-barangnya, dan juga Bapak Nadiem Makarim yang akhirnya mencoba untuk merekrut satu persatu para pengemudi ojek yang akhirnya jadi ojek online, seperti itu. Ya, jadi memang pola dasar entrepreneurship ini sangat penting untuk dilakukan ketika kita ingin terjun dalam entrepreneurship. Baik, Ezian, itu tadi segelintir percakapan yang bisa saya sampaikan, dan saya harap materi yang saya jelaskan pada video kali ini dapat menginspirasi teman-teman Ezian serta menambah pengetahuan Ezian mengenai entrepreneur. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akan cukupkan untuk hari ini. See you on the next video. Salam sukses luar biasa. Dadah!